Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, NIM H071191049. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas akhir saya yaitu tentang teori bilangan. Langsung saja ke soalnya, yaitu X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 700. Nah, di sini kan modulo 700 kan itu terlalu besar. Maka berdasarkan ekspresi 1,9, kita bisa menulis setiap bilangan bulat n yang lebih besar dari satu. Nah, di sini kan 700 itu lebih besar dari satu sebagai hasil kali bilangan-bilangan bulat prima yang hasilnya dapat ditulis sebagai n sama dengan P1 pangkat ke-1 kali P2 pangkat ke-2 sampai kali PR pangkat KR. Dengan P-nya itu merupakan bilangan-bilangan prima yang berbeda. Bilangan prima yang berbeda ya. Sedangkan K-nya itu merupakan bilangan-bilangan bulat positif. Maka faktorisasi atas perpangkatan bilangan prima dari 700 ini dapat kita tuliskan menjadi 700 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Nah, sehingga pengkongruan sebelumnya juga kita dapat pecah menjadi 3, yaitu pertama X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 2 pangkat 2, X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 5 pangkat 2, dan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 7. Kan selanjutnya kita tinggal mencari satu persatu eh, penyelesaian dari pengkongruenan ini. Kemudian selanjutnya kita cari solusi bersama untuk pengkongruenan tersebut. Nah, pertama kita cari dulu solusi untuk X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 2 pangkat 2. Nah, karena K-nya di mana pangkatnya itu lebih besar daripada 2, maka di sini kita dapat menggunakan yang namanya Lemma-Hensel untuk menyelesaikan pengkongruenan ini. Caranya itu begini, Lemma-Hensel itu dengan seperti untuk persamaan fx kongruen 0 modulo p pangkat k, di mana fx-nya ini merupakan fungsi polinomial dengan koefisien bilangan bulat dan p-nya ini merupakan bilangan prima, dan k-nya itu harus, di sini saya bolehkan, k-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 2, dan k-nya itu merupakan bilangan bulat. Maka kita menganggap bahwa R adalah solusi fx kongruen 0 modulo p pangkat k kurang 1. Maka di sini terdapat 3 kasus untuk lemma Hensel. Pertama, jika f aksen R kongruen 0 modulo P. Nah, maka akan ada solusi untuk bilangan bulat T yang memenuhi F, di mana X-nya yaitu R tambah T kali P pangkat K kurang 1, kongruen 0 modulo P pangkat K. Nah, nilai T-nya itu dapat kita cari dengan T kongruen minus Fx, di sini Fx ya, per P pangkat K kurang 1 kali F aksen X. Di sini F aksen X yang di atas Fx modulo P. Sedangkan untuk kasus kedua, di sini yaitu F aksen R-nya itu kongruen 0 modulo P. Kan sebelumnya tidak kongruen 0, maka yang di bawah ini kongruen 0 modulo P. Dan FR-nya itu kongruen 0 modulo P pangkat K. Jadi keduanya harus kongruen 0. Maka F di mana X-nya R tambah R sama dengan, di mana X-nya sama dengan R tambah T kali P pangkat K kurang 1 kongruen 0 modulo P pangkat K untuk semua bilangan bulat T. Jadi T-nya itu untuk semua bilangan bulat. Nah, sedangkan kasus terakhir yaitu jika F aksen R-nya itu kongruen 0 modulo P dan FR-nya ini tidak kongruen 0 modulo P pangkat K. Jadi jika kasusnya begini, maka Fx kongruen 0 modulo P pangkat K ini tidak memiliki solusi untuk X kongruen 0 kali R modulo P pangkat K kurang 1. Jadi tidak ada solusinya jika F-nya itu tidak memiliki tidak kongruen 0. Kan setelah kita tahu mengenai lemma Hensel, maka kita dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari penggunaan ini menggunakan ya, langkah-langkah berdasarkan lemma Hensel. Pertama, kita cari dulu nilai R-nya atau solusi untuk fx ya,
kongruen 0 modulo P pangkat K kurang 1. K-nya kurang 1. Jadi di sini dari 2, 2 pangkat 2 menjadi 2 saja, modulo 2. Nah, kita tahu bahwa efeknya itu kan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4. Nah, kita cari solusi dari ini fx-nya kongruen 0 modulo 2. Di sini saya melakukan yang namanya cara substitusi atau coba-coba, coba satu-satu dengan x-nya itu berada di antara 0 sampai 2, 0 jadi 0 1 2. Dengan x-nya ini merupakan bilangan bulat ya. Kita di sini saya coba-coba. Pertama untuk x sama dengan 0, saya masukkan ke fx tadi, saya peroleh nolnya f nolnya itu sama dengan min 4. Kemudian min 4 ini jika kita modulo 2, maka hasilnya 0, maka ini memenuhi. Selanjutnya untuk x-nya sama dengan 1. Sini mohon maaf saya tulis di situ. Apa ya? Satu. Nah, jika kita masukkan satu ke x-nya itu kita dapatkan hasilnya itu min 2. Nah, min 2 ini juga jika modulo 0, modulo 2 juga hasilnya adalah 0. Nah, jadi x sama dengan 0 atau 1 merupakan solusi dari pengkongruenan fx sama dengan 0 modulo 2 karena ini merupakan hasilnya sama dengan 0 semua. Jadi x yang memenuhi itu adalah 0 atau 1. Di mana f0-nya itu sama dengan min 4 dan f1-nya itu sama dengan minus 2. Setelah kita memperoleh solusi untuk x kongruen 0 modulo P pangkat K kurang 1 sebelumnya, selanjutnya kita cari bentuk lemma Hensel untuk x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 2 pangkat 2. Nah, bentuknya itu ya dari yang 3 tadi ya. Nah, selanjutnya itu kita cari dulu turunan pertama untuk fx. F aksen x-nya yaitu 3x pangkat 2 tambah 2x. Kemudian setelah itu kita substitusi fx sebelumnya yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ke f aksen x. Sehingga pertama itu solusi untuk r atau x sama dengan 0. F aksen 0-nya yaitu kongruen 3 kali 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 0 modulo 2 hasilnya itu kongruen 0 modulo 2. Dan f0-nya sebelumnya kan kita cari menggunakan P pangkat K, jadi di sini min 4 juga itu kongruen 0 modulo 4. Karena bentuk seperti ini merupakan kasus 2 dari lemma Hensel. Maka solusinya langsung bisa kita dapatkan yaitu x kongruen 0, ini 0 ya, anunya x-nya, tambah 2, ini P2 itu P-nya, kali T, dimana T-nya itu kan untuk semua bilangan bulat. Yang maksudnya hasilnya ini untuk semua bilangan bulat. Jadi kita coba substitusi di situ dan hasil yang diperoleh itu adalah 0,2 modulo 4. Artinya 0 atau 0 modulo 4 atau 2 modulo 4. Selanjutnya yaitu solusi untuk R sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Kita tinggal substitusi ke fx dan x-nya lagi. Kita peroleh 3 kali 1 pangkat 2 tambah 2 kali 1 modulo 4. Hasilnya itu kongruen 5. Dan 5 jika dibagi 2 hasilnya 1. Nah, karena di sini f aksen x-nya itu tidak kongruen atau tidak kongruen 0 ya, karena di sisi 1, maka ini merupakan kasus pertama dari lemma Hensel. Sehingga x-nya itu sama seperti tadi kita dapat cari dengan ini R tambah T kali P pangkat K kurang 1. Tetapi nilai T-nya itu kita peroleh dengan persamaan T kongruen minus F1 P kali F aksen 1 modulo P. Kita tinggal masukkan T kongruen minus di mana minus 2 per 2 kali 5 modulo 2. Nah, kita ini mati, kita peroleh T kongruen inverse dari 5 modulo 2. Nah, inverse 5 dari modulo 2 itu adalah 5 sendiri kan. Kali 5. Kemudian solusinya adalah kita tinggal masukkan T-nya ke situ. 1 tambah 5 modulo kali 2 kongruen 11. Kemudian 11-nya kita modulo 4. Kita peroleh 3 modulo 4. Kan tadi kita telah memperoleh solusi untuk
yang 2 pangkat 2 ya, di mana X-nya yaitu 3 modulo 4 dan tadi eh, ada 0 modulo 4 dan 2 modulo 4, jadi seharusnya ada 3. Selanjutnya kita cari untuk eh, solusi kedua yaitu X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 konkuren 0 modulo 5 pangkat 2. Karena duanya pangkatnya lebih besar dari 2 lagi atau sama dengan 2, maka kita gunakan lagi yang namanya lemma Hensel tadi. Kita cari dulu nilai X-nya atau solusi R-nya untuk PK K kurang 1. Jadi di sini modulo 5 dulu ya. Kita cari solusi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 pengurangan 0 modulo 5. Dengan cara seperti tadi, coba satu-satu substitusi dari 0. Soalnya di sini salah ya. Di sini 0 sampai lebih kecil dari 5, bukan lebih kecil sama dengan ya. Di sini kita coba dulu untuk X sama dengan 0. Kita masukkan, kita peroleh hasilnya minus 4. Nah, minus 4 ini kongruen 1 modulo 5. Dan nah ini kan tidak kongruen 0 modulo 5 kan. Jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya untuk X sama dengan 1 kita peroleh minus 2 juga tidak kongruen 0 modulo 5. Kemudian X-nya 2, di sini juga kita peroleh 8, ini juga tidak kongruen 0 modulo 5. Kemudian kita masukkan X-nya lagi 3. Di sini 3 kita peroleh hasilnya 32 dan ini juga tidak hasilnya, jika di modulo 5 hasilnya 2, ini juga tidak kongruen 0 modulo 5. Kemudian kita masukkan 4, hasilnya 76. Nah, jika di modulo 5 hasilnya itu 1. Sehingga ini juga tidak kongruen 0 modulo 5. Karena tidak ada X yang menyebabkan fx itu kongruen 0 modulo 5, maka pengkongruenan ini tidak memiliki solusi. Karena ini merupakan kasus 3 tadi ya. Karena kan jika sudah PK kurang 1 itu tidak memenuhi, maka tentu saja P pangkat K itu sudah juga tidak memenuhi atau tidak kongruen 0 juga. Selanjutnya kita cari solusi untuk X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruen 0 modulo 7. Karena 1 ini atau pangkatnya tidak lebih besar dari 2, maka kita tidak dapat menggunakan yang namanya lemma Hensel. Jadi kita langsung saja cari solusinya dengan mensubstitusi bilangan X dari 0 sampai 6 ke 0 modulo 7. Fx 0 modulo 7. Kita cari saja faktor-faktornya ini. Nah, kita coba dulu X sama dengan 0, kita peroleh minus 4. Minus 4 ini jika inverse dari 7 yaitu 3. 3 ini kan tidak kongruen 0 modulo 7, maka tidak memenuhi. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, kita masukkan ke sini, kita peroleh minus 2. Minus 2 ini di inverse dari 7 itu 5, dan 5 ini juga tidak kongruen 0 modulo 7. Jadi juga tidak memenuhi. Selanjutnya untuk X sama dengan 2, di sini kita peroleh 8, dan 8 ini itu 1 modulo 7, juga bukan 0 modulo 7 ya. Kemudian X sama dengan 3, kita peroleh 32, dan 32 ini jika di modulo 7 juga 4 kongruen 0 modulo 7. Jadi juga tidak bukan 0 modulo 7. Kemudian kita masukkan 4, kita peroleh 76. 76 itu kongruen 0 modulo 6 modulo 7, bukan juga 0. Kemudian X sama dengan 5, kita peroleh 6 juga kongruen 0 modulo tidak kongruen 0 modulo 7 juga. Kemudian X sama dengan 6, kita peroleh 248, dan ini juga tidak kongruen 0 modulo 7. Karena tidak ada X juga yang menyebabkan fx kongruen 0 modulo 7, maka pengkongruenan ini juga tidak memiliki solusi. Sehingga berdasarkan teorema 2.2.1, misalnya M itu sama dengan P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR adalah faktorisasi bilangan bulat positif M atas faktor-faktor perpekatan prima, dan NM menyatakan banyaknya solusi berbeda dari fx kongruen 0 modulo M. Dalam hal ini berlaku NM ini yaitu dari dimulai dari I sama dengan 1 sampai R, di mana N itu hasilnya dari PI kali RI, artinya dari PI kali RI dikali P1 kali pangkat R1, P2 kali R2, sehingga kita dapat menyimpulkan di sini jika salah satu saja solusi dari perkongruenan tadi hasilnya tidak ada atau tidak ada solusinya, kan kalau tidak ada solusinya 0,
Nah, jika suatu bilangan kita kali nol, maka tentu saja hasilnya juga nol. Karena tadi ada dua ya, dari solusi pengkongrunan yang tidak memiliki solusi, maka tentu saja pengkongrunan ini juga tidak memiliki solusi. Karena setiap bilangan jika dikali nol itu atau tidak ada, maka juga hasilnya tidak ada. Jadi saya dapat simpulkan bahwa X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 4 kongruent 0 menurut 700 itu juga tidak memiliki solusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.